Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang cara mengukur eksposur. Jangan lupa simak video penjelasan dari kami ya. Eksposur transaksi. Dalam semua transaksi, istilah eksposur transaksi biasanya digunakan dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri, yaitu impor atau ekspor tertentu dengan menggunakan kredit rekening terbuka. Eksposur transaksi akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan. Eksposur transaksi mencakup keuntungan dan kerugian yang terjadi ketika menyelesaikan transaksi luar negeri tertentu. Transaksi ini dapat berupa pembelian atau penjualan pendek, pemberian atau penerimaan pinjaman dana, atau transaksi lainnya yang melibatkan perolehan aktiva atau penanggungan kewajiban yang menggunakan mata uang asing. Jika terjadi eksposur transaksi, perusahaan menghadapi 3 pekerjaan utama. Yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi tingkat eksposur transaksi. Kedua, perusahaan harus menentukan apakah akan melakukan lindung nilai eksposur tersebut. Ketiga, jika perusahaan memutuskan untuk melakukan lindung nilai sebagian atau seluruh eksposurnya, maka perusahaan harus memilih berbagai teknik lindung nilai yang tersedia. Teknik eliminasi eksposur transaksi ada 4. Yang pertama, lindung nilai futures. Yang kedua, lindung nilai forward. Yang ketiga, lindung nilai pasar uang. Dan yang keempat, lindung nilai opsi mata uang. Dengan menggunakan teknik lindung nilai futures, perusahaan dapat membeli futures mata uang. Suatu perusahaan yang membeli kontrak futures mata uang memiliki hak untuk menerima sejumlah mata uang tertentu pada kurs yang telah ditetapkan pada tanggal tertentu. Uang dalam satuan mata uang yang akan diterimanya. Yang kedua, yaitu lindung nilai forward. Kontrak forward dapat digunakan untuk menetapkan kurs masa depan yang digunakan MNC untuk membeli atau menjual suatu mata uang. Kontrak forward umumnya digunakan untuk transaksi besar. Kontrak forward berasal dari negosiasi antara perusahaan dan bank komersil dan menyatakan mata uang, kurs, dan tanggal transaksi forward. Yang ketiga yaitu lindung nilai pasar uang. Lindung nilai pasar uang melibatkan mengambil posisi di pasar uang untuk menutup posisi utang atau piutang di masa depan. Jika perusahaan memiliki kelebihan kas, perusahaan dapat membuat deposito jangka pendek dalam mata uang asing yang akan dibutuhkannya di masa depan. Yang keempat yaitu lindung nilai opsi mata uang. Lindung nilai yang ideal seharusnya mengisolasi perusahaan terhadap dampak negatif dari pergerakan kurs, tetapi membuat perusahaan dapat memanfaatkan dampak positif dari pergerakan kurs. Opsi mata uang memiliki karakteristik ini. Namun, suatu perusahaan perlu menilai apakah keuntungan dari lindung nilai opsi mata uang lebih tinggi dibandingkan harga atau premi yang dibayarkan atas opsi tersebut. Eksposur transaksi sendiri timbul dari beberapa hal. Yang pertama, pembelian atau penjualan barang dan atau jasa secara kredit yang harganya didenominasi dalam valuta asing. Yang kedua, peminjaman atau pemberian pinjaman dana yang pembayarannya didenominasi dalam valuta asing. Yang ketiga, menjadi salah satu pihak dalam kontrak forward. Dan yang keempat, memperoleh aktiva atau kewajiban yang didenominasi dalam valuta asing. Berikut studi kasus eksposur transaksi.
Suatu perusahaan di Florida melakukan negosiasi untuk membeli perusahaan Australia 3 bulan mendatang. Harga perusahaan yang dibeli dalam dolar tergantung dari nilai dolar Australia 3 bulan mendatang. Perusahaan Florida ingin menetapkan kurs untuk menukarkan dolar AS menjadi dolar Australia karena khawatir dolar Australia akan terapresiasi. Berikutnya, exposure ekonomi. Exposure ekonomi merupakan sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Artinya, setiap adanya pergerakan kurs akan menyebabkan perubahan pendapatan dan pengeluaran dan berpengaruh langsung terhadap keuntungan aliran kas saat ini. Secara sederhana, pengukuran exposure ekonomi dapat dilakukan dengan hanya melihat pengaruh nilai tukar terhadap arus kas perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi exposure ekonomi. Yang pertama, penjualan produk perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua, pesaing utama perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga, elastisitas permintaan barang terhadap harga. Yang keempat, impor bahan baku dan bahan pembantunya atau tidak. Yang kelima, hedging atau tidak hedging. Dan yang terakhir, penggunaan mata uang. Pengelolaan exposure ekonomi dengan mengubah kebijakan operasi perusahaan yang umum digunakan adalah melakukan leads atau dalam artian mempercepat pembayaran atau lags dalam artian memperlambat pembayaran, melakukan risk sharing yaitu suatu perjanjian yang mana pembeli dan menjual setuju untuk membagi dampak pergerakan mata uang atas pembayaran yang terjadi di antara mereka, dan menggunakan reinvoicing center yaitu suatu subsidiari terpisah pada suatu lokasi yang khusus mengelola seluruh transaksi exposure dari perdagangan yang terjadi antara subsidiari atau dengan parent company-nya. Secara sederhana, pengukuran exposure ekonomi dapat dilakukan dengan hanya melihat pengaruh nilai tukar terhadap arus kas perusahaan yang dapat dikelompokkan dalam 4 tahap. Yang pertama, jangka pendek. Yang kedua, jangka menengah dengan kasus keseimbangan. Yang ketiga, jangka menengah dalam kasus ketidakseimbangan. Dan yang terakhir, jangka panjang. Menurut Shapiro, faktor-faktor yang mempengaruhi exposure ekonomi adalah: yang pertama, negara di mana perusahaan menjual produknya di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, kompetitor utama perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, kepekaan permintaan barang terhadap harga, elastis maupun inelastis. Dan yang terakhir, impor bahan baku dan bahan pembantunya. Studi kasus exposure ekonomi. Pengaruh perubahan atau fluktuasi kurs falas ini akan tercermin pada income statement atau laporan laba rugi suatu perusahaan. Seperti contoh di bawah ini, misalkan sebuah perusahaan Indonesia memproduksi kayu lapis untuk pasar dalam negeri dan mengekspor ke Jepang yang dinilai dalam JPY. Diasumsikan skenario fluktuasi kurs Rp per JPY dan perkiraan penjualan dalam negeri ke Jepang. Dan untuk penjelasan lebih detailnya dapat dilihat di tabel pada gambar. Pada tabel 10.6 dapat ditarik kesimpulan bahwa apresiasi rupiah dari Rp21 per JPY menjadi Rp20 per JPY ternyata menyebabkan EBT menurun dari 32,5 juta rupiah menjadi 9 juta rupiah atau rugi. Sedangkan depresiasi rupiah dari Rp21 per JPY ternyata menyebabkan EBT meningkat dari 32,5 juta rupiah menjadi 56 juta rupiah. Accounting exposure diartikan sebagai risiko perusahaan kurs falas terhadap consolidated financial statement perusahaan. Besar atau kecilnya pengaruh accounting exposure terhadap perusahaan finansial atau MNC tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat atau kadar pengaruh subsidiari luar negeri. Yang kedua, lokasi forex subsidiari berada. Yang ketiga, metode akuntansi yang digunakan. Exposure translasi. Translation
exposure merupakan hasil dari translasi data finansial falas dari subsidiari ke dalam home currency dari Consolidated Financial Statement pada MNC parent. Karena cash flow dalam translation exposure ini tidak terpengaruh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa transaction accounting exposure tidak perlu dilindungi dan dikurangi. Akan tetapi, sebagai perusahaan masih berkepentingan dengan translation exposure karena potensi dampaknya terhadap consolidated earning perusahaan. Lalu ada beberapa istilah dalam proses translasi. Yang pertama, fungsional currency, yaitu nilai mata uang dari lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua, reporting currency, nilai mata uang yang digunakan dalam perusahaan induk dalam menyiapkan laporan keuangannya. Yang ketiga, foreign currency, nilai mata uang selain reporting currency. Dan yang keempat, local currency, yaitu nilai mata uang negara di mana perusahaan asing beroperasi. Local currency merupakan foreign currency untuk perusahaan induk. Selanjutnya, jumlah pendapatan translasi bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Semakin besar presentasi bisnis perusahaan yang dilakukan oleh cabang di luar negeri, semakin besar pula presentasi perkiraan laporan keuangan yang mudah terpengaruh akibat translasi. Yang kedua, lokasi cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Ini diakibatkan karena dalam mata uang lokal di negara tersebut. Yang ketiga, standar akuntansi yang digunakan. Setiap negara umumnya mempunyai standar akuntansi yang sudah baku, yang bervariasi antar negara. Contoh translasi. Sebuah perusahaan Amerika Serikat memiliki anak perusahaan di Swiss dengan laporan sebagai berikut yang dinyatakan dalam franc Swiss seperti pemaparan di bawah ini. Itulah penjelasan cara mengukur exposure dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.